enggak sama sekali gitu ya, nggak dikasih. Nah, tapi aku pengen tahu pendapatnya Mbak Widya. Kenapa sih sebenarnya sampai direkomendasi loh internasional 18 bulan ke. Halo Mbak Widya, siapakah dan lagi ngambil sekolah apa? Terus itu tuh sebenarnya belajar apa? Karena kayaknya nggak banyak yang familiar. Silahkan Mbak Widya. Oke, halo teman-teman semua, teman-teman 3 generasi ya. Jadi seperti yang sudah diperkenalkan sama Mbak Saski tadi, saya Widya. Di Indonesia ambil kuliah dokter, kemudian pindah jauh sekali ke Swedia, ujung dunia. Di sini ambil cognitive neuroscience. Jadi kalau kita ngomong cognitive neuroscience itu apa? Kurang lebih mempelajari tentang otak dan gimana dia berfungsi terkait terutama ke perilaku dan kecerdasannya kali ya. Karena mencari padanan kata kognitif itu tuh agak susah Emang ya. susah, iya ternyata. Iya. Jadi kalau misalnya kognitif itu mungkin didefinisikan sebagai sesuatu yang mengatur tentang mental kita juga, gimana kita berpikir, gimana terkait juga dengan kesehatan mental, gimana kita belajar, itu kurang lebih yang dipelajari oleh cognitive neuroscience. Hari ini tuh sebenarnya aku mau bahas tentang dampak gadget sih ke anak, terutama pada saat pandemi. Rekomendasi screen time salah satunya untuk 18 bulan ke bawah, kalau bisa kan enggak sama sekali gitu ya, nggak dikasih. Nah, tapi aku pengen tahu pendapatnya Mbak Widya. Kenapa sih sebenarnya sampai direkomendasi loh internasional 18 bulan ke bawah jangan gitu? Itu kenapa ya Mbak Widya? Oke, kita harus tarik kembali gimana ke perkembangan otak anak di usia itu ya. Jadi ketika baru lahir, otak anak kan emang udah fully develop ya, dalam artian belum fully develop tapi udah terbentuk strukturnya dengan baik gitu. Tapi dia belum maksimal fungsinya, ya baru lahir aja dia hanya bisa menangis kan, belum bisa jalan, merangkak atau bagaimana berfungsi seperti kita dewasa. Nah, untuk mengembangkan potensi otaknya, kemampuannya, yang dibutuhkan banget itu ya stimulasi dari lingkungan sekitar. Nah, ketika baru lahir, stimulasi apa yang pertama kali adalah stimulasi sensoris. Sensoris itu kurang lebih seperti pintu masuk berbagai stimulasi dari luar. Contohnya stimulasinya bisa dari sentuhan, dari suara, dari dia juga berusaha bergerak, itu juga salah satu stimulus sensori yang diberikan. Nah, ketika di bawah 18 bulan memang anak itu sensori itu penting banget untuk berkembangnya dia nanti. Kalau ada gadget, coba kita perhatikan anak ketika melihat gadget, stimulasi sensorinya itu hanya berupa gambar dan suara. Itu cuma 2 mentok gitu. Sedangkan kalau seandainya dia experience langsung bermain ya, dalam artian dia nggak pakai gadget, itu nggak hanya suara dan matanya aja yang terstimulus, tapi juga tangannya, bergeraknya gitu. Jadi kalau seandainya di bawah 18 bulan memang karena kita ingin menstimulus dia sensorinya dengan baik, menstimulus motoriknya juga yang baik, sebaiknya gadget itu belakangan banget belajar. Nggak usah khawatir ketika nanti misalnya usia 2 tahun atau 3 tahun dia mulai mengenal gadget, dia akan cepat sekali belajarnya. Oke, jadi sebenarnya kalau aku bisa simpulin, karena di 18 bulan itu kan itu tadi ya, kita udah dikasih otak tapi belum fully berkembang gitu. Dan untuk perkembangannya supaya ibaratnya anaknya jadi makin canggih perkembangannya tuh butuh ada kayak jembatan-jembatan dulu yang dibangun. Nah, yang paling bagus itu kalau lewat stimulus sensori, atau kebanyakan mungkin teman-teman kenalnya indrawi ya, dari yang lihat gitu, cium, merasakan gitu, dan menang banyak teman-teman, soalnya banyak. Tapi kalau misalnya cuman dari gadget, mungkin cuman suara doang sama visual gitu ya. Anak saya tuh pada saat, karena saya kasih gadget, karena saya kasih nonton YouTube, dia bahasa Inggrisnya jadi bagus, dia jadi tahu, jadi ngerti. Nah ini nih, aku juga soalnya pernah dengar pendapat bahwa sebetulnya anak itu ketika di bawah 2 tahun gitu ya, atau ya anak balita in general tuh nggak sengerti itu juga gitu kalau dia dapat stimulus dari gadget. Nah itu tuh yang benar sebenarnya kayak gimana sih Mbak Widya? Oke, ini benar ya. Banyak orang tua yang menggunakan alasan itu sebagai anaknya pintar bahasa Inggris, karena nampaknya bisa bahasa Inggris itu adalah sebuah milestone yang anakku pintar gitu ya. Cuman lagi-lagi masalahnya di usia gitu. Ketika kita ingin mengajarkan anak bahasa Inggris, nah ini juga yang lucu ya. Kita pengen anak belajar bahasa Inggris, tapi usianya usia berapa? Apakah kita yakin pengen anaknya itu jadi fully berbicara bahasa Inggris, atau malah dia nggak bisa berbahasa Indonesia? Karena
betul anak itu belajar bahasa di usia 1-2 tahun itu lagi cepet-cepetnya belajar bahasa. Dan sebenarnya dengan kehadiran gadget yang berbahasa Inggris dan bahasanya berbeda dengan orang tuanya, terkadang ya, jadi biar gak heboh lagi nanti, terkadang itu bisa menyebabkan kebingungan justru di anaknya. Jadi kan banyak anak-anak yang jadinya speech delay karena dia bingung. Kenapa speech delay? Karena anak-anak yang main gadget itu susah atau jarang punya kesempatan untuk membalas gitu. Kalau seandainya, itulah kenapa anak di bawah 18 bulan masih diizinkan video call, tapi untuk screen yang benar-benar satu arah itu sebaiknya tidak. Karena kalau seandainya dia video call, itu komunikasinya ada 2 arah. Misalnya, mungkin ada beberapa yang, apakah kamu sudah makan? Terus diam kan? Diam dulu. Tapi anaknya tuh, itu ketika anaknya bilang misalnya, udah makan nasi, tapi kan tidak terjadi feedback lagi gitu loh. Jadi si video tuh, mau si anaknya jawab apa, dia nggak akan menjawab. Nah, jadi proses timbal balik ini yang belum ada gitu ketika di video gadget. Oke, itu key-nya tadi kalau Mbak Widya bilang beberapa kali itu satu arah dan 2 arah, itu maksudnya interaksi langsung Bapak dan Ibu gitu. Jadi memang perlu banget, ternyata tuh bukan gadgetnya yang memberikan kepintarannya, tapi interaksinya kalau kita lihat gitu. Memang kalau video call itu ada fase di mana kita kayak sekarang nih aku sama Mbak Widya kan ngobrolnya langsung ya, walaupun kadang-kadang emang sinyal ya, jadi kadang-kadang putus, tapi most of the times kita bisa saling langsung merespons dengan respons yang tepat. Dan emang betul ada beberapa acara yang memang dia berusaha ya Mbak Widya supaya kayak kasih jeda sebentar biar dijawab, tapi kan tetap aja kadang bener sih kata Mbak Widya tadi bilang ya kadang-kadang juga nggak ada feedback balik atau nggak nyambung jawabannya, karena kan anak-anak tuh dia suka punya pikiran sendiri kan. Misalnya kamu makan apa, emang kenapa, misalnya dia nanya kayak gitu kan dia kayak oh makan ini gitu kan, jadi mungkin itu jawabannya juga jadi bentuknya nggak interaktif gitu ya, nggak nyambung gitu. Dan kadang-kadang untuk tiap anak kan respons tuh beda ya, ada yang dia langsung dijawab, ada yang dia butuh diam dulu berapa lama, dan biasanya tayangan tuh juga nggak semuanya mempertimbangkan berapa lama sih anak kamu tuh bisa menjawab pertanyaan aku ya. Jadi benar-benar teman-teman ternyata tuh interaksinya gitu. Dan tadi yang lain lagi, kalau kita mau ajarin bahasa berbeda ya dipastikan memang sekonsisten lo belajar dibanding lewat buku, lewat video itu atau lewat video games bahkan kayak fokus banget gitu sebenarnya. Padahal kan ironisnya kalau kita keseringan kasih video tuh memperpendek fokus. Satu, itu logikanya gimana? Kedua, kenapa ya mereka kayak kesirep gitu, hypnotize pada saat dikasih video itu gitu. Nah, ini yang sering miss karena kita melihat anaknya fokus terhadap sesuatu, tapi yang perlu kita ketahui kalau baca buku itu kan sesuatu yang tanda kutip membosankan karena kertasnya tetap warna coklat, tulisannya tetap berwarna hitam dan tidak berubah-ubah gitu. Sedangkan ketika kita melihat video, seolah-olah itu suatu hal yang statis atau tidak berubah ya. Tapi kan sebenarnya gambarnya berubah dengan cepat. Terus videonya berubah dengan cepat, kata-katanya berubah cepat. Itu kan sebenarnya berganti-ganti. Ya wajar dong anak stick ke situ gitu, karena sebenarnya itu bukan suatu hal yang membosankan. Makanya seperti yang Mbak Saski bilang, kok penggunaan gadget justru menurunkan fokus ya. Padahal ketika anakku main gadget dia terlihat sangat fokus. Ya itu karena di gadget itu sebenarnya bukan suatu hal yang monoton, karena di gadget itu gambarnya berubah-ubah, suaranya berubah-ubah. Oh, jadi anaknya kelihatannya fokus karena dia mantengin ada lagi yang berubah gitu ya. Tapi sebenarnya iya, tapi si rentang fokusnya dia atau rentang konsentrasinya dia tuh emang sebetulnya malah nggak terjadi gitu. Jadi stick sama plan-nya, terus bikin jadwal, cari kegiatan lain selain gadget gitu sih. Oke, makasih Mbak Widya hari ini. Aku bahkan dapat banyak sekali. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya. Kayaknya banyak yang bisa dibahas tuh, dari mulai kayak bahasa, konsentrasi, itu bisa satu chapter sendiri. Makasih banget udah meluangkan waktunya buat 3 generasi dan teman-teman yang tadi stay dan sudah bertanya maupun mendengarkan. Terima kasih. Nanti ini akan di-save. Sampai ketemu, sehat selalu ya Mbak Widya. Semoga Harsa dan juga keluarga ini tetap makin happy. Thank you. Terima kasih. Melanjutkan aktivitas.